Boy, that scratching is making me itch. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga anak-anak di rumah sehat selalu ya. Sebelum kita belajar, jangan lupa kita berdoa dulu. Bismillahirrohmanirrohim. Hari ini kita masih masuk di tema 3 subtema 1 tentang benda dan sifatnya. Tujuan pembelajaran hari ini kita akan mempelajari tentang macam-macam benda dan sifat-sifatnya. Anak-anak, kita kemarin belajar tentang benda. Nah, di sekitar kita terdapat banyak sekali benda-benda. Ada juga yang terbuat dari plastik. Contohnya apa? Peralatan mandi seperti gayung, terus ada ember, ada tempat sabun dan lain-lain. Ada juga peralatan makan, tempat sampah, jas hujan, dan berbagai macam. Kenapa memakai plastik? Karena plastik itu memiliki kelebihan. Dia ringan, mudah dibentuk, tahan lama, tidak mudah pecah, tidak menyerap air, dan tidak menghantarkan panas dan listrik. Serta apa? Plastik itu awet ya. Plastik itu banyak dibuat menjadi berbagai macam benda yang ada di rumah kita. Karena apa? Pembuatannya mudah dan harganya pun terjangkau ya. Tapi plastik itu memiliki kekurangan. Contohnya apa? Plastik sulit terurai, mudah terbakar, mudah meleleh, tidak bisa digunakan sebagai peralatan masak yang langsung terkena dengan api. Karena apa? Plastik yang sulit terurai akan mencemari lingkungan. Plastik yang tidak terpakai itu juga akan menjadi sampah. Karena apa? Butuh puluhan hingga ratusan tahun agar plastik itu bisa terurai di alam. Penguraian plastik di alam melalui apa? Radiasi sinar matahari, panas, kelembapan, dan tekanan di dalam bumi yang lama sekali. Sampah plastik yang dibuang di tanah itu akan menyebabkan pencemaran di alam sekitar kita. Apalagi sampah plastik ini juga menyebabkan berkurangnya kesuburan di tanah. Sampah mengandung logam berat dan bersifat racun. Karena apa? Plastik yang ada di dalam tanah ini menghambat air dan mineral. Di air pun sampah plastik ini menyebabkan pencemaran yang membahayakan makhluk hidup yang tinggal di laut. Contohnya apa? Ketika plastik itu ada di atas laut, mereka akan dimakan sama hewan-hewan, dikirain makanan. Nah, bagaimana cara pencegahannya? Kita harus melakukan 3R dengan reuse, reduce, dan recycle. Bahan-bahan yang digunakan untuk membuat benda salah satunya 1. Kaca. Kaca ini memiliki sifat meneruskan cahaya, tembus pandang, tahan air, tidak menghantarkan listrik ataupun panas. Tapi kelemahannya mudah pecah dan tidak mudah dibentuk serta berat. Yang kedua adalah logam. Logam ini memiliki sifat yang berbeda. 1. Baja dan besi. Ada juga yang bersifat logam, ada juga yang aluminium, tembaga. Tapi kelemahan logam adalah mudah berkarat. Untuk benda kain, bahan pakaian yang kita pakai bersifat ringan, mudah dibentuk, mudah dirapikan, dan tidak menghantarkan panas. Tapi kelemahannya adalah mudah untuk menyerap air. Yang keempat adalah benda karet. Karet memiliki sifat lentur, tahan lama, kedap udara, tidak menghantarkan listrik. Tapi kelemahannya adalah tidak tahan panas dan tidak terurai di alam. Nah, coba kita ingat kembali tadi yang 3R-nya yang tadi kita pelajari. Reuse. Reuse itu adalah menggunakan kembali plastik yang sudah tidak terpakai. Jadi plastik yang sudah tidak terpakai bisa kita gunakan lagi untuk berbelanja dan lain-lain. Yang kedua adalah reduce.
Reduce itu mengurangi pemakaian plastik. Jadi diganti ketika mau berbelanja itu sudah membawa kantong belanja sendiri. Itu salah satu bentuk reduce yang bisa kita laksanakan. Atau yang ketiga adalah recycle. Recycle itu adalah mendaur ulang sampah. Jadi sampah selain sampah plastik, kita bisa mendaur ulang sampah-sampah dari bahan-bahan lain ya, yang bisa kita gunakan kembali. Jadi supaya kita bisa mengurangi sampah-sampah yang tidak berguna menjadi barang yang berguna kembali. Ya, anak-anak, kita harus pandai-pandai dalam memanfaatkan barang sampah yang ada di sekitar kita. Bisa kita gunakan berbagai macam. Salah satunya sampah sayur-sayuran, kulit buah itu bisa kita gunakan sebagai kompos. Daun-daun yang berguguran, nah kita kumpulkan bisa kita jadikan kompos. Tadi plastik-plastik itu juga bisa kita kalau yang masih bagus kita masih bisa memakainya. Nah anak-anak, kita harus bijak dalam merawat sampah atau mengolah sampah supaya menjadi sampah yang berguna. Jika kita belum bisa memanfaatkannya dengan baik, maka paling tidak kita bisa mengurangi sampah-sampah yang ada di sekitar kita. Demikian dulu ya nak hari ini. Pelajaran hari ini Bu Guru cukupkan sekian. Kita bertemu di lain kesempatan. Jangan lupa jaga kesehatan kalian. Tetap semangat. Jangan lupa sholat 5 waktunya. Pelajari lagi materi selanjutnya di subtema 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.